Bonjour, saya datang kembali untuk menjelaskan tentang kalimat negatif, dan ini merupakan bagian kedua dari topik tentang kalimat negatif ini. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari bentuk kalimat negatif dengan menggunakan ne pas, ne jamais, ne plus, ne pas encore, dan ne rien. Nah, masih ada lagi bentuk kalimat negatif dalam bahasa Prancis yang akan saya jelaskan berikut ini, yaitu tidak siapapun. Ne, verb, person. Nah, itu artinya tidak titik-titik siapapun, kata kerja titik-titiknya. Contohnya seperti ini, elle ne voit personne ici. Elle ne voit personne ici. Jadi artinya dia tidak melihat siapapun di sini. Jadi seperti ini, elle ne voit personne ici. Contoh selanjutnya, il n'y a personne dans la classe. Jadi il n'y a personne artinya tidak ada seorang pun, tidak ada siapapun atau seorang pun. Jadi il y a itu kan artinya ada. Jadi tidak ada seorang pun di dalam kelas. Contoh ketiga, je ne crois personne maintenant. Jadi je ne crois personne maintenant artinya saya tidak mempercayai siapapun sekarang ini. Jadi seperti ini penggunaannya untuk tidak siapapun. Baik, bentuk selanjutnya hanya. Walaupun hanya tidak, kalau dalam bahasa Indonesia kita lihat dia tidak ada bentuk negasi ya, seperti tidak. Tapi di sini dapat saya masukkan hanya ini ke dalam bentuk negatif bahasa Prancis karena mengandung unsur ne. Kita lihat formatnya adalah seperti ini, ne verb que. Jadi artinya hanya kalau kalian melihat seperti ini. Contohnya seperti ini. Je ne sors que le samedi soir. Je ne sors que le samedi soir. Jadi artinya saya, ini ne que, ini hanya, saya hanya keluar, going out, itu hari Sabtu malam. Jadi dari kata kerja sortir, artinya to go out. Ya, jadi ini hanya. Jadi tidak ada kata tidak, tapi karena ada unsur ne, kami masukkan hanya ini, bentuk hanya seperti ini ke dalam negatif. Kalimat berikutnya, vous n'avez qu'un frère. Vous n'avez qu'un frère. Jadi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, jika setelah ne itu diikuti oleh verba berawalan vokal, maka ne-nya menjadi n apostrof. Kemudian sini ke seharusnya ada e, tapi karena kata berikutnya berawalan vokal juga, jadi e-nya menjadi luruh atau hilang diganti dengan apostrof. Jadi artinya inilah adalah Anda hanya punya dari kata kerja avoir seorang saudara laki-laki. Ya. Ini bentuk negatif lain, artinya tidak titik-titik ataupun titik-titik. Ya, tidak bla 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 ataupun bla bla bla. Jadi formatnya itu seperti ini. Ne, verb, ni. Setelah ini bisa diikuti verba, bisa diikuti noun ataupun adjektif atau apapun bisa. Ni titik-titik, ni titik-titik. Kita langsung lihat contohnya mungkin ya supaya tidak bingung. Jadi contohnya seperti ini. Tu ne parles ni italien ni espagnol. Tu ne parles ni italien ni espagnol.
Jadi artinya kamu tidak berbicara bahasa Itali atau bisa juga maupun bahasa Spanyol. Jadi mungkin kalau dalam bahasa Inggris nor bla bla bla, neither, itu ya mungkin. Ya jadi ini bentuknya. Contoh lain misalnya el nem ni football ni basketball. Jadi mereka tidak suka. Jadi ni kemudian setelah itu ni noun, ni football ni basketball. Mereka tidak suka sepak bola maupun basket ataupun basket ya. Jadi setelah ni ini langsung kata tanpa harus ada embel-embel artikel atau apa ya. Nah, ini bentuk lain lagi tidak satupun. Formatnya adalah ne, verb, aucun atau aucun. Jadi kenapa di sini saya tambahkan dalam kurung e? Karena bisa aucun, bisa aucun. Aucun ini berarti ditambahkan e-nya lalu contoh kalimat misalnya seperti ini. Nous n'avons aucune voiture. Nous n'avons aucune voiture. Artinya kami tidak punya dari kata kerja avoir satupun mobil. Ini aucunnya ada e-nya karena voiture itu feminin. Jadi memakai yang aucun kalau diikuti kata benda feminin. Jadi artinya ini kami tidak punya mobil satupun atau satupun mobil gitu ya. Contoh berikutnya, il n'aime aucun fruit. Dia tidak suka satupun buah. Ya, jadi satu buah pun dia tidak suka ya. Jadi seperti itu. Ya, ini tidak selalu. Bentuknya adalah ne, verb pas toujours, tidak selalu artinya. Contoh kalimat, tu ne bois pas toujours du café. Tu ne bois pas toujours du café. Artinya, kamu tidak selalu minum kopi. Kamu tidak selalu minum kopi. Ini dari kata kerja boire, artinya minum. Contoh lain, je ne fais pas toujours du sport. Je ne fais pas toujours du sport. Artinya saya tidak selalu. Jadi dari tidak selalu aktivitasnya adalah faire du sport. Artinya berolahraga. Jadi saya tidak selalu berolahraga. Seperti itu. Dari kata kerja faire. Paham? Ya. Lalu mungkin ini yang terakhir. Jadi negatif berikutnya adalah tidak dimanapun atau tidak kemanapun ya, nowhere. Jadi bentuknya adalah ne, verb, nulle part. Kita lihat contoh. Je ne pars nulle part ce week-end. Je ne pars nulle part ce week-end. Jadi artinya saya tidak berangkat kemanapun weekend ini. Ya. Dari kata kerja partir artinya berangkat. Berikutnya contoh yang kedua, vous ne trouvez nulle part la cassette. Vous ne trouvez nulle part la cassette. Jadi Anda tidak menemukan dimanapun kaset itu. Jadi tidak menemukan dimanapun kaset itu. Ya. Jadi untuk negatif, kalimat negatif dalam bahasa Prancis intinya adalah ada unsur ne dan kalau yang kata negatif biasa itu ne kata kerja pa. Selalu untuk negatif ne kata kerja, kemudian yang belakang ini bisa diganti-ganti. Pa-nya itu, pa-nya bisa ganti rien, jamais,
pas encore, personne, nulle part, que dan sebagainya. Jadi cukup banyak juga bentuk negatif yang ada dalam bahasa Prancis. Baik, sekian dulu sampai di sini. Kita akan lanjutkan ke topik-topik lainnya. Au revoir.